Shalom semuanya, selamat malam. Sekali lagi selamat datang dalam acara UBI, Understanding Bible in Depth. Saya percaya kita semua selalu diberkati dalam setiap rangkaian acara pendalaman Alkitab. Kita belajar lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi, sehingga kita bisa menjadi pribadi orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan, menghidupinya. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Amos Hosea. Beliau adalah gembala jemaat dari GBI Ebenezer, Jakarta Pusat. Jadi sebentar lagi sama-sama kita akan diberkati melalui apa yang Tuhan sampaikan di dalam hati dari hambanya. Dan sebelum kita mulai, mungkin saja kita berdoa bersama-sama. Mari satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul di dalam acara UBI Understanding Bible in Depth. Kiranya Kau mengurapi setiap kami dengan roh-Mu yang kudus. Dan kiranya secara khusus Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Malam hari ini akan menyampaikan isi hati Tuhan mengenai spiritual gift, Pastor Amos Hosea. Terima kasih, kami mengucap syukur, pengurapan, penyertaan Tuhan kuat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya tidak akan berlama-lama lagi. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada hambanya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan di tempat masing-masing. Silakan, Pak. Selamat malam, saudara Shalom. Terima kasih Pak Pastor Marks untuk introduction-nya. Terima kasih juga untuk kesempatan. Ini pertama kali ya untuk sharing di Understand Bible in Depth. Nama saya Amos Hosea. Orang biasanya suka tanya, Pak, kalau dua nabi digabung, Amos dan Hosea. Amos itu nabi kecil, Hosea nabi kecil. Saya ini sebenarnya anak pendeta dari gereja Protestan. Jadi kalau anak pendeta semuanya nama Alkitab. Jadi saya punya kakak Yohanes, saya Amos, adik saya 3 laki-laki, ada Yakobus, Yohanes, dan Samuel. Jadi kami di rumah lengkap, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Bahkan kami punya anjing pun namanya Herodes, supaya nama Alkitab semuanya di rumah gitu ya, lengkap. Tapi jujur saja saudara, walaupun anak pendeta, saya dulu Kristen napas Natal pasca baru ke gereja, Kristen haleluya haleluya hula-hula kesambar halilintar gitu ya. Kristen yang karena saya besar daerah Petamburan ya, Pak Agus daerah Tomang tinggal ya. Saya dulu daerah Petamburan namanya Gang Harlan. Jadi daerah Gang Harlan itu dulu jalan buntu. Sekarang ada jembatan flyover itu dulu jalan buntu, itu depan rumah saya yang dipotong tuh. Jadi rumah kami itu dari 210 meter persegi dipotong tinggal 70 meter persegi untuk jembatan itu naik ya. Jadi saya dibesarkan daerah situ yang mayoritas ya teman-teman saya nggak jelas juga gitu ya, malam minggu begadang. Jadi hari Minggu tidur seharian gitu ya. Tapi puji Tuhan tahun 84 saya bertobat terima Tuhan Yesus dengan satu peristiwa yang sebenarnya nggak pernah saya rencanakan, tapi itu memang waktunya Tuhan. Ya, saya bertobat di sebuah persaudaraan doa yang sebenarnya persaudaraan doa kecil, ya, nggak banyak orang-orangnya. Persaudaraan doa di bawah Yayasan Jalan Suci, ya, persaudaraan doa Tubuh Kristus, ya. Mentor rohani saya yang pertama itu pendeta Arasiaan, ya, dari gereja saya dari gereja Protestan masuk di persaudaraan doa yang ibadahnya 2 jam lebih. Di gereja Protestan saya ingat dulu ibadah kurang lebih 1 jam, setengah jam saya tidur gitu ya, nggak. Ini ibadah sampai 2 jam dan hampir tiap hari ya persaudaraan doanya di sana sini kan, ini di rumah-rumah gitu ya, enggak. Yang lebih luar biasa lagi, saudara, saya punya pengalaman yang berbeda ya setelah saya boleh katakan dipulihkan Tuhan ya, dilayani secara pribadi, saya mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, sejak itu saya mulai tertarik dengan perkara-perkara rohani. Gitu. Singkat cerita, tahun 85 saya mempersiapkan diri jadi hamba Tuhan ya. Ini memang ada pengalaman tersendiri lagi ketika saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Padahal dulu saya nggak pernah punya pikiran mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan, karena masalah gereja kami dengar di rumah gitu ya. Apalagi mohon maaf, gereja Protestan itu seringkali banyak masalah antara pendeta dengan majelisnya. Waduh ya, nggak, saya bilang saya kalau jadi pendeta saya berantem terus nih ya. Nah, saya ini saudara terpanggil jadi hamba Tuhan menurut dengan pergumulan yang luar biasa, tapi Tuhan punya rencana luar biasa, ajaib ya. Saya mengalami pengalaman-pengalaman dalam pelayanan
Dan di situ saya melihat ada satu bagian yang sangat penting dalam pelayanan. Ini yang saya mau bagikan pada malam hari ini, ya. Mungkin nanti ketika saya sharing tentang materi, saya akan cerita juga pengalaman teman-teman juga dalam pelayanan, pengalaman saya dalam pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Oke, saya akan bagikan slide-nya nih. Slide-nya biasanya cukup banyak saya kalau bawa materi, ya. Udah kayak kuliah singkat gitu, ya. Oke, baik Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang spiritual gifts, maka kita menemukan saudara orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa itu rata-rata kalau saya baca ya 2 buku ini buku tentang kisah orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai memberikan pengaruh besar yang warisan rohaninya sampai hari ini ada, ya. Saya selalu membaca buku-buku biografi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa karena saya punya keyakinan sampai hari ini pemuritan yang paling baik itu ada yang berkata kayak 4 langkah, ya. I do it, you watch it, we do it together, you do it, I watch it, you do it alone. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah tulis buku, nggak pernah ngarang buku, tapi Tuhan Yesus mengatakan belajarlah kepadaku. Makanya istilah Kristen, kata Yunani Kristianoi, itu adalah orang-orang yang berbicara bertingkah laku seperti Kristus. Jadi saya selalu belajar saudara dari orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Ya, ini salah satu cara pembelajaran yang paling cepat kalau saya nilai saudara. Jadi saya suka baca biografi hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau saya khotbah, saya seringkali memberikan juga kesaksian orang-orang yang Tuhan pakai, orang-orang yang punya pengalaman iman di dalam Kristus. Nah, kalau kita baca buku-buku ini, maka kita menemukan ada orang seperti William Carey yang memberikan pengaruh besar di India. William Carey kalau dalam ilmu misi kita sebut sebagai Bapak Misi Modern karena dia membawa model percetakan Alkitab, ya. Saudara kalau pernah membaca sedikit biografinya William Carey, dia menerjemahkan Alkitab ke 8 bahasa utama di India sehingga 300 juta orang India bisa baca Alkitab dalam bahasa mereka. Kalau kita baca biografinya latar belakangnya dia hanya mantan tukang sepatu biasa. Ya, ada filmnya yang berjudul Candle in the Dark yang menceritakan kisah hidup William Carey luar biasa. Ya, saya kalau melihat saudara hamba Tuhan yang berkorban, memberikan hidupnya buat Tuhan itu ya sangat-sangat menyentuh hati. Nah, saya pernah baca juga kisah hidup Henry Crowell. Kalau sudah pernah dengar namanya Quaker Oats, itu satu produk makanan yang sampai hari ini orang suka makan. Ternyata dulu pemiliknya namanya Henry Crowell. Henry Crowell itu hidup pada abad 19. Dia sebenarnya pada waktu itu boleh dikatakan nggak punya masa depan karena dia penyakit TBC. Nah, abad 19 kalau orang kena penyakit TBC itu nggak bisa kerja di pabrik. Nah, pada zaman itu kalau orang tidak kerja di pabrik pasti madesu, masa depannya suram gitu ya. Nah, puji Tuhan dia diajak oleh temannya masuk ke sebuah gereja yang khotbah Dwight L. Moody. Ya, nanti kita singgung sedikit namanya, saudara. Ini hamba Tuhan pengkhotbah abad 19. Kalau abad 20 kan Billy Graham, ya. Dwight L. Moody khotbah dan Henry Crowell dengar firman Tuhan. Dan ketika diterima Tuhan Yesus, saudara, ini doanya. Ya, setelah diterima Tuhan Yesus, dia berkata, God, I can be a preacher, but I can be a good businessman. God, if you let me make money, I will use it in your service. Saudara, konon ceritanya, ya, setelah dia terima Tuhan Yesus, dia dapat terima satu ayat, saudara, di kitab Ayub, sampai itu ayat, saudara, ditemukan dompetnya ketika dia meninggal. Itu ayat bicara tentang kesembuhan. Jadi pada zaman itu belum ada gerakan Pentakosta, tapi Henry Crowell percaya sama yang namanya kesembuhan ilahi. Jadi sembuhkan Tuhan, dia bekerja, dia bisnis, saudara. Dan ada kesaksiannya, dia nggak lagi kasih persepuluhan, dia kasih 60% buat pekerjaan Tuhan. Di Amerika ada namanya Moody Bible Institute, itu salah satu sekolah Alkitab terbaik, saudara, di dunia. Yang mengejarkan Alkitab. Banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa dari sekolah itu. Itu sempat bankrupt, saudara. Ya, saudara pasti tahu sekolah Alkitab itu kan non-profit beneran ya. Saya ngajar di Petamburan bersama dengan Pak Junifus Kultom, dengan Ibu Gernaida, ya kami ngajar, saudara. Itu sekolah yang benar-benar ya pengorbanan semuanya lah ya. Nah, saya pernah ingat, saudara, 1 tahun nggak dapat gaji, saudara. Nah, lagi defisit kampus di Petamburan ya. Tetapi saudara kita melayani karena Tuhan kan. Saudara, sekolah Moody Bible Institute itu sudah mau bankrupt. Saudara Henry Crowell kasih uangnya sehingga sekolah itu, saudara, sampai hari ini masih ada. Saudara Henry Crowell hanya seorang pebisnis tapi Tuhan pakai luar biasa.
Ada lagi Dwight L. Moody, ini pengkhotbah yang tadi saya singgung, pengkhotbah yang paling banyak berkhotbah, menangkan jiwa pada abad 19. Padahal dia hanya mantan penjaga toko. Saudara kalau mendengar ada yang namanya gerakan kekudusan dari John Wesley. John Wesley menggerakkan satu kegerakan rohani di Inggris, saudara. Sehingga lahirlah gereja Wesleyan, gereja Metodis. Gerakan Pentakosta itu akarnya dari gerakan kekudusan John Wesley. Pada John Wesley memulai persondoannya itu di sebuah gudang. Makanya persondoannya disebut persondoan rumput jerami. Ya, karena dia persondoannya di tengah-tengah gudang, tempat penyimpanan rumput jerami. Sejak mahasiswa, saudara, John Wesley Tuhan sudah pakai dengan luar biasa. Ada lagi kalau saudara tahu seorang pengusaha yang namanya Demos Sakarian, ya saya baca biografinya, pendiri Full Gospel Businessmen's Fellowship International, yang chapternya sudah di ratusan negara di dunia. Dia hanya seorang peternak, saudara, tapi melalui Full Gospel Businessmen's Fellowship International lahir, saudara, orang-orang yang disebut orang-orang Kristen, pengusaha-pengusaha yang hidup baru dalam Kristus, yang dimenangkan buat Tuhan Yesus. Bahkan di Indonesia ada banyak hamba-hamba Tuhan, backgroundnya dulu ikut Full Gospel dulu. Ya, sehingga saudara mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di Indonesia ada yang namanya Mama Hana, ya, dalam sebuah podcast dia disebut sebagai Mother Teresa-nya Indonesia. Padahal Mama Hana bukan seperti Mama Mega, ya. Mama Mega itu punya pengaruh besar di PDIP, ya. Tapi Mama Hana itu hanya encim-encim biasa yang tergerak hatinya lihat seorang pembantu, seorang peminta-minta depan gerejanya, dibawa pulang ke rumah, dia rawat, dan itu menjadi sebuah snowball yang pelayanannya luar biasa, saudara. Ya, itu Mama Hana, seorang ibu biasa, tapi dia tahu bagaimana mengobarkan karunia rohani dalam hidupnya. Saudara, saya mau sedikit agak mendalam dalam dunia Church Grow. Kalau saudara belajar pertumbuhan gereja, maka hasil surveinya dari Christian Sword ditemukan di dalam gereja itu harus ada 8 kualitas karakteristik yang harus ada. Ya, ada 8 karakteristik kualitas yang harus ada. Jadi Christian Sword bikin survei, ya, selama kurang lebih 10 tahun. Dia datang ke Indonesia, waktu itu datang ke Abalov, saya ikut seminarnya. Dia tulis buku. Terus terang bukunya sangat-sangat teknikal, karena orang Jerman tuh kalau tulis sesuatu tuh jelimet, beda sama orang Amerika. Orang Amerika tuh kalau tulis tuh lebih mudah dicerna, ya, enggak, lebih mudah dibaca. Tapi kalau orang Jerman baca, baca tulisan orang Jerman sulitnya luar biasa. Ya, saya beli bukunya, saudara, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan Christian Sword mengatakan gereja itu harus punya 8 karakteristik. Dia riset di 10 tahun, ya, di ribuan gereja di 5 benua, di semua denominasi. Dia mengatakan gereja yang bertumbuh pasti ada 8 ini, katanya. Ya, kalau gereja yang bertumbuh harus ada 8 ini. Dan dia mengatakan salah satunya adalah ada yang disebut dengan gift-based ministry. Jadi apakah tugas-tugas orang dalam gereja itu berdasarkan karunia-karunia. Jadi dalam bukunya dia mengatakan begini, apakah gereja sudah pernah mengajarkan tentang karunia roh, baik dalam khotbah, seminar, dan pelatihan khusus, seperti malam hari ini salah satu bagiannya. Apakah gereja sudah memiliki posisi yang jelas terhadap pandangan pengayaan tentang karunia roh? Apakah pernah dibikin tes buat jemaat? Berapa persen dari jemaat yang sudah tahu karunia-nya? Diharapkan katanya minimal 70-80% katanya. Jemaat sudah tahu karunia rohaninya. Apakah penempatan pelayanan dan perpindahan tugas pelayanan berdasarkan hasil tes penemuan karunia rohani? Apakah rekrutmen pelayanan baru itu yang bergabung dalam tim pelayanan berdasarkan tes karunia? Bagaimana jemaat mempraktikkan karunia mereka? Apakah dalam tim-tim pelayanan? Apakah dalam kelompok sel? Ya, apakah sudah ditemukan yang namanya hipotesa 10%? Ya, ini satu penemuan. Saya pernah bikin tes, saudara. Saya sudah memberikan tes karunia roh kepada mungkin lebih dari 1.000 orang. Ya, saya lupa tepatnya, saudara. Ya, saya terus memodifikasi tes karunia. Ya, hampir mahasiswa di Petamburan semuanya saya suruh bikin tes karunia. Dan ternyata, saudara, dari hasil riset itu kurang lebih 10% dari satu gereja lokal itu punya karunia penginjil, ya, ada karunia penginjil, gitu. Cuma nanti kita temukan masalahnya, saudara, ya. Nah, apakah ada kanselor yang khusus membimbing jemaat untuk menemukan dan mengobarkan karunia rohani mereka? Nah, ini penting, saudara, karena saya ngajar di Petamburan, ada banyak mahasiswa yang sudah siap wisuda, lagi ujian skripsi, ya, mereka sudah mau tamat. Saya tanya, kamu nanti mau pelayanan apa?
Kira-kira kamu seperti apa? Nah, ini membuat saya akhirnya saudara bikin tes. Jadi waktu saya sempat mampir ke Fuller Seminary di Pasadena, saya masuk ke toko bukunya, terus saya beli itu tes karunia. Itu tahun 93, saudara. Saya beli, saya bawa pulang ke Indonesia, ya, terus saya terjemahkan, saya minta izin dari gembala saya waktu itu pendeta di Manutu untuk bikin pertama kali itu di jemaat. Waktu bikin pertama kali jemaat, termasuk para pejabatnya, ada PDP, PDM, dan pendetanya. Itu semua menarik, saudara. Jadi bahan diskusi. Jadi ada banyak orang yang sudah melayani bertahun-tahun juga nggak sadar bahwa ini karunia-Nya. Gitu. Ada banyak juga orang Kristen yang baru mulai pelayanan, ya, ditemukan di konfirmasi. Aduh, Pak, ini pas banget nih. Apa yang saya sama ini saya gumuli gitu ya. Jadi hasil tes-tes yang selalu saya adakan selalu mengkonfirmasi, meneguhkan, bahkan juga bisa lebih mempertajam pelayanan seseorang. Ya, kira-kira seperti itu, saudara. Ya, itu yang Kristen Swart temukan. Dan Kristen Swart juga bikin tes di antara orang-orang Kristen yang berbahasa Jerman, dia mengatakan itu hanya sekitar 20% orang Kristen yang berbahasa Jerman yang mengetahui karunia mereka. Ya, Peter Wagner mengatakan, tadi saya singgung istilah hipotesa 10%, di setiap gereja lokal, jadi misalnya gereja kita ya, City Tower ya, church ya, kalau dites di beneran, mestinya 10% tuh ditemukan, ya, yang punya karunia penginjil. Tetapi ada yang disebut dengan the problem 9.5. Apa itu the problem of 9.5? Yaitu hanya 0,5% yang mengobarkan karunia rohani dalam bidang penginjilan. Gitu. Jadi bisa bayangkan, saudara, kalau jemaat kita cuma 100, ya, kita temukan 10 orang. 10 orang ini tiap bulan menangkan jiwa aja. Ya. Itu kalau saya perhatikan, ya, saya suka melihat di jemaat, ya, saya mengembalakan jemaat tadi diperkenalkan di GB Ebenezer. Yang bawa jiwa, ya dia aja tuh. Yang ketika saya tes benar, gitu, ya, dia aja udah, ya. Jadi saya saudara taruh sekarang saya baru-baru ini kemarin bikin pembaharuan struktur, ya, saya taruh ini orang di bidang emisi memang, gitu, dan luar biasa, ya, baru ditaruh saudara udah buka kiri kanan, ya, sudah menangkan jiwa, ada pelayanan khusus, ya, dalam bidang penginjilan. Nah, itu salah satu bentuk saudara dari hasil penemuan karunia rohani dalam jemaat. Gitu ya. Nah, pertanyaannya saudara, orang suka tanya, apa sih yang namanya karunia rohani? Saya ambil dari definisinya Peter Wagner. Ini perlengkapan istimewa yang diberikan Roh Kudus kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus, kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus menurut kasih karunia Allah untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus. Ya, nanti kita akan lihat saudara perbedaan-perbedaan yang lebih tajam. Tapi ini definisi yang singkatnya saja. Saya sudah menemukan ada banyak definisi, cuma saya senang dengan definisi ini karena lebih bersifat kalau saya bilang lengkap, ya, atau komprehensif. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab, saudara, yang namanya karunia rohani itu adalah memang spesial divine empowerment, gitu ya. Orang yang belum terima Tuhan Yesus tidak mungkin punya karunia rohani. Orang yang di luar gereja tidak mungkin punya karunia rohani. Gitu. Ada orang yang tanya, Pak, ada orang, Pak, dia bukan Kristen tapi begini-begini. Saya katakan itu bukan karunia rohani. Ya, gitu. Mungkin ada yang namanya kecerdasan tertentu, ya, kalau kita baca saudara tentang multiple intelligences, ada orang yang punya kecerdasan eksistensial, ya, ini orang-orang yang punya kemampuan kayak sixth sense-nya gitu, ya. Saya tidak akan bahas di sini saudara, ya, mungkin tidak dalam topik tertentu, ya. Jadi tidak mungkin saudara kalau kita baca dalam Alkitab orang-orang di luar kekristenan yang punya karunia rohani, tidak bisa. Ya, sudah baca dalam Kisah Rasul yang ke-8, ada namanya Simon, mantan tukang sihir, dikasih duit sama Petrus untuk dapatkan karunia, karena Petrus dan Yohanes tumpang tangan buat orang Samaria penuh Roh Kudus. Si Simon, mantan tukang sihir, biasa dapat ilmu dengan bayar pada guru dukunnya gitu, atau guru orang pinternya. Dia dapat tuh ilmunya, ya, kemampuan itu. Saudara ditegur oleh Petrus, ya, suruh bertobat, ya, Simon. Kenapa? Karena rohani itu ada diberikan kepada orang-orang percaya. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, saudara baca dalam 1 Petrus, saudara baca dalam Roma 12, terlalu dalam konteks tubuh Kristus. Makanya saya senang dengan definisi dari Peter Wagner tadi, saudara, dipakai dalam konteks tubuh Kristus. Ya, jadi karena rohani itu diberikan kepada orang percaya, ya, to be used within the context of the body of Christ.
Gitu. Ya, nanti kita bedakan antara bakat dengan karunia rohani. Dan diberikan kepada each believer. Ya, nanti kita lihat bedakan lagi saudara, orang perjanjian lama dengan orang perjanjian baru. By the Holy Spirit di dalam kedaulatannya. Ya, to accomplish a given ministry God's way. Ya, according to His grace and discernment. Itu tergantung bagaimana Tuhan memberikannya. Ya, tadi saya singgung saudara tahun 85 saya dipersiapkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Saya mulai sekolah di Taman Getsemani Ungaran, yaitu Bukit Doa. Saya nggak lupa tahun 85 saya dengan teman-teman ikut training pemuridan di situ. Mentor rohani kami itu Pendeta Obajarawan waktu itu saudara. Ini dari Yayasan Taman Getsemani yang salah satu pengurusnya almarhum Pak Samuel Alkana. Ini sekolah iman saudara selama 6 bulan. 6 bulan kami di training, 3 bulan diutus. Ya, pelayanan keluar pulau. Ya, wah itu menarik lagi saudara. Ya, itu luar biasa. Itu pengalaman pertama saya pelayanan penginjilan, pelayanan misi. Nah, saudara, tapi saya waktu itu ingat dikasih video seorang hamba Tuhan. Jadi waktu kami training dikasih lihat video. Nah, waktu itu kan nggak seperti sekarang, ada internet, ada YouTube. Jadi cuma lihat video, kalau salah di Betamax gitu dipasangin. Saya nggak lupa nama hamba Tuhannya, W.V. Grant, itu hamba Tuhannya. Jadi ini hamba Tuhan, ketika dia melayani kesembuhan, itu orang-orang yang disembuhkan, ya sebelum didoain, itu tongkatnya dilempar dulu. Jadi belum didoain, tongkatnya dilempar, jebret, sampai ke depan mimbar. Waduh, kita semua terbengong-bengong. Dia lempar tongkatnya, dia berkata, "In the name of Jesus, stand up, walk." Wah, dalam nama Yesus jalan, jalan. Wah, kami nonton sampai merinding, gemeteran, saudara. Saya bilang baru lihat kali ini nih hamba Tuhan. Sebelum didoain, saudara, tongkatnya dilempar dulu. Gimana kalau nggak jalan ya? Kita bilang, waduh, saudara. W.V. Grant, saudara, ini yang saya mau ceritain. Selesai nonton itu, kami semua masuk ke Bukit Doa. Biasanya kami langsung tidur, semua doa. Saya ingat doa saya adalah apa? Tuhan, saya kepengen seperti itu hamba Tuhan, gitu ya. Pengen begitu Tuhan, pengen dipakai gitu ya. Maklum saudara, waktu itu masih lugu ya, lucu dan belagu saudara ya. Belum ngerti, jadi pikir kita bisa minta. Padahal saudara, yang namanya karunia rohani itu kedaulatannya Tuhan, gitu ya. Kedaulatannya Tuhan ya, by the Holy Spirit, gitu ya. Dan kita mensyukuri saudara karena kenapa dalam perjanjian lama hanya imam raja dan nabi, hanya orang-orang tertentu, hanya hakim-hakim, hanya Bezaleel yang Tuhan urapi. Ya, Tuhan pakai, Tuhan memberi Roh Kudus hanya untuk orang-orang tertentu dalam perjanjian lama. Tetapi karena rohani itu kepada orang-orang percaya. Tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh. Ya, jadi kalau saudara lihat dalam Alkitab, ini ayat-ayat tentang karunia Roh itu semuanya dalam konteks bagi seluruh jemaat Tuhan. Ya, kalau saudara baca dalam Roma 12, 1 Korintus 12, Efesus pasal 4, 1 Petrus pasal yang keempat, saudara menemukan ini adalah bagian yang ditujukan buat jemaat Tuhan, orang-orang percaya tubuh Kristus, gitu ya. Nah, kalau kita masuk lagi, saudara, ada berapa sih jumlah karunia Roh? Ya, biasanya orang hanya mengatakan berdasarkan 1 Korintus pasal yang ke 12, ya, itu dia daftarnya. Tetapi, saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, kita menemukan sebenarnya minimal 18 karunia Roh. Ya, seperti dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8, 1 Petrus pasal 4 ayat 10 ada penubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, memberi pimpinan dan kemurahan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 80 sampai ayat 8 ada berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, membedakan bermacam-macam roh, yang berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ya ada karunia kerasulan, pemberita Injil, dan gembala. Ya, nanti di dalam diskusi saudara, Peter Wagner mencantumkan 27. Ada buku lain yang saya punya 18. Ya, di angket tes karunia saya cantumkan hanya 20. Ya, jadi ada beberapa bagian dari definisinya Peter Wagner saya masih sedikit ya, nanti misalnya saudara kayak karunia membujang gitu ya. Nah, Peter Wagner menjadikan karunia membujang atau celibacy gifts ya. Jadi orang tidak menikah menurut Peter Wagner itu adalah karunia gitu ya. Nah, gitu. Saya masih cari-cari ayatnya dalam Alkitab. Saya ada disagreement lah sama Peter Wagner ya. Misalnya karunia hidup miskin secara sukarela yaitu ya. Jadi orang yang miskin secara sukarela, jadi dia kayak asketis gitu ya.
Kalau saudara pernah dengar, mungkin ada yang namanya asketisme, orang yang sengaja give up everything, ya, yang namanya materi, kekayaan, semua ya, semuanya ditanggalkan gitu ya. Nah, buat Peter Wagner itu seperti sebuah karunia. Terus mati syahid, yang Peter Wagner mengatakan mati syahid itu juga sebuah karunia gitu ya. Nah, saya masih belum menemukan ayat yang secara eksplisit gitu ya. Jadi dalam tes yang saya modifikasi, saya hanya ambil dari 2, tapi 18 yang saya ambil betul-betul plek dari dalam Alkitab. Ya. Nah, saudara, saya mau mempertajam sedikit pengertian tentang karunia. Jadi karunia itu beda dengan bakat. Ya. Nah, ada orang yang memakai saudara istilah talenta ya dengan karunia itu secara overlapping. It's okay gitu ya kalau orang berkata saya punya talenta Pak sebenarnya di sini gitu ya. Maksudnya sebenarnya karunia roh gitu ya. Saya paham aja saudara. Nah, kenapa saya bedakan saudara? Kalau kita baca dalam Alkitab ya, berbeda sekali saudara karunia roh dengan yang namanya bakat. Bakat itu ada faktor gen ya. Kita bisa nyanyi pasti karena ada bakat seni yang kita terima dari orang tua ya. Tapi kalau karunia itu anugerah Tuhan ya. Makanya saya suka mengatakan sama teman-teman gembala gitu, jangan paksa anaknya jadi gembala gitu, ya, karena banyak anak-anak gembala yang dipaksa sekolah Alkitab di Petamburan gitu, ya, sehingga nggak semangat belajarnya, ogah-ogahan gitu ya, bahkan jadi troublemaker gitu, ya. Saya tanya panggil ya dulu saya sempat masuk dalam struktural ya ngurusin mahasiswa, nyata dia nggak terpanggil sebenarnya. Ketika ada pemberontakan gitu ya, sehingga akhirnya orang tuanya di Sumatera kami hubungi, kami ngomong baik-baik. Itu pun juga orang tuanya masih ngotot sama kami, gitu. Saya bilang mungkin ada karunia lain yang Tuhan kasih gitu ya, enggak. Nah, jadi beda sekali saudara antara yang namanya bakat dengan karunia. Bakat itu untuk kepentingan kemanusiaan, gitu. Tapi kalau karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada penyanyi Kristen, orang Kristen, ya, dia masih nyanyi di dunia sekuler, gitu, ya, dia ketemu seorang hamba Tuhan dan dia seperti kayak di ultimatum, kalau kamu betul-betul melayani Tuhan, tinggalkan dunia sekuler, gitu. Nah, dia jadi dilematis. Ini benar-benar saudara. Kalau saya sebut nama artisnya, saudara mungkin pernah dengar, cukup terkenal juga. Dalam sebuah acara selesai ibadah, minta waktu sama saya ngomong, saya jelasin, ya. Saya bilang, saya panggilnya Bung, ya, orang Ambon, ya, penyanyi. Orang Ambon tuh banyak yang jadi penyanyi ya. Saya bilang, Bung, kalau bakat itu bisa dipakai untuk kemanusiaan, ya, bisa dipakai untuk di luar sana. Tapi Bung, ya, kalau ya Tuhan mau pakai suara Bung untuk pelayanan, harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dengan kata lain jangan pasang tarif gitu, ya enggak. So ada penyanyi-penyanyi yang ngetop di luar sana, kan penyanyi-penyanyi Amerika banyak penyanyi gereja ya, sama Whitney Houston, Al Jarreau itu anak pendeta, Elvis Presley itu mamanya pendoa syafaat. Elvis Presley, asal sudah tahu ya, penyanyi-penyanyi top Amerika itu semua latar belakangnya dari gereja gitu ya enggak. Tetapi ketika mereka pakai bakatnya ya untuk kemuliaan Tuhan, betul-betul harus sungguh-sungguh ya untuk kemuliaan Tuhan. Harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Jadi kayak orang berbakat ya, ini dalam rangka Piala Dunia lah. Saya keluarin sedikit ya, namanya Ricardo Kakak. Mungkin sudah pernah dengar. Ya, ini Ricardo Kakak tuh di usia remaja sempat mengalami kelumpuhan. Tapi papanya percaya sama divine healing. Dia bilang sama Ricardo Kakak, kamu berdoa. Ya, kamu berdoa, Tuhan bisa sembuhkan. Padahal dokter berkata dia udah nggak bisa olahraga lagi. Ajaib, saudara, Tuhan sembuhkan. Dan sejak itu Ricardo Kakak mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Makanya habis itu FIFA bikin peraturan. Ini gara-gara Ricardo Kakak nih. Tiap kali habis pertandingan, ini dapat piala trofi, saudara, kejuaraan di Eropa nih. Ya, dia buka kaos timnya, ada tulisan I belong to Jesus. Itu miliaran orang, saudara. Lihat, ini menjadi kesaksian buat Ricardo Kakak. Ya, jadi memang bakat berbeda dengan karunia, gitu. Ya, tetapi kalau Tuhan memberikan kita bakat, pakailah bakat itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Itu bisa dipakai, gitu ya. Oke. Yang kedua, jabatan rohani beda dengan karunia rohani. Jabatan itu pemberian organisasi. Kalau karunia itu pemberian Tuhan dari Roh Kudus tadi.
Dan jabatan rohani seringkali tidak tepat, gitu. Dan karunia rohani itu selalu tepat. Makanya saudara, penempatan pelayanan itu harus berdasarkan karunia roh, gitu. Ya, saya punya kesaksian tersendiri. Sebenarnya sebelum saya jadi gembala di Ebenezer, sebenarnya saya bukan orang yang punya karunia khusus dalam pengembalaan. Jadi saya minta semacam kayak kekhususan kepada para pengurus gereja. Gitu. Saya sebenarnya seorang yang lebih cenderung kepada pengajaran dan kepada kerasulan. Ya, kerasulan tuh equipping church leaders. Jadi saya sebenarnya salah satu visi yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi kalau saya boleh cerita dikit saudara ya, ini kesaksiannya. Tahun 84 ketika saya mulai saudara pelayanan di Bukit Doa Taman Getsemani, dan Alexander, saya panggilnya Koden, waktu itu datang ke Taman Getsemani Ungaran. Koden ya, mungkin sudah pernah dengar Daniel Alexander Koden. Tanggal waktu itu ulang tahun saya di awal Desember, saudara. Ya, dia tahu saya ulang tahun. Nah, di pusat doa tempat kami itu kalau ulang tahun pasti disuruh berlutut. Nanti ditembangin tangan, dikasih tuh suara Tuhan, nubuat gitu. Ya, jadi Koden suruh saya berlutut. Ayo mas sudah, saya berlutut, ditumbangin tangan. Pas ditumbangin tangan sama Koden, Koden kasih pesan Tuhan. Kalimatnya begini nih, Amos, kamu akan dipakai Tuhan menjadi pengajar bagi tubuh Kristus. Saya kaget saudara. Ya, padahal saudara, saya baru kenal aja, nggak gitu dalam lah kenalnya sama Koden. Dia ngomong begitu. Nah, 2 minggu kemudian, kalau tidak salah sebelum Natal, di Taman Getsemani ada tim pelayanan dari Amerika namanya Gwen Show Ministry. Gwen Show Ministry ini satu pelayanan saudara yang syaratnya untuk menjadi tim ini mesti puasa 40 hari. Waduh saudara, kepekaannya luar biasa deh. Harus minimal 40 hari udah ngikutin pola puasanya. Mereka punya saudara modulnya, hari keberapa minum cairan, pokoknya mesti 40 hari. Gitu. Jadi timnya mereka itu nggak ada yang gemuk badannya, semuanya kurus. Karena setelah 40 hari, puasa 21 hari, puasa 21. Pokoknya tiap tahun mereka harus puasa minimal 21 hari. Tiap tahun. Berturut-turut. Ya enggak. Nah, waktu kami ikut training ini, dipanggil lagi murid-muridnya. Ya, saya kan awal Desember dikasih suara Tuhan sama Koden. Waktu kami dipanggil, tim ini juga kasih suara Tuhan buat setiap siswa. Pakai bahasa Inggris ya dan diterjemahkan. Dan saya nggak lupa, saudara. Itu kalimatnya yang disampaikan oleh Gwen Show Ministry itu nyaris-nyaris sama dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Alexander. Wah, saya semakin yakin. Langsung pembina rohani saya, Pendeta Obajarawan bilang, Amos, kita cari buku. Saya dibawa ke toko buku di Semarang yang cukup terkenal, saya lupa. Saya ingat langsung saya beli Dex Bible. Dex Bible itu salah satu Alkitab yang banyak referensi. Dan sejak itu saya pakai Dex Bible sampai hari ini. Gitu. Ya, saya belajar dan saya senang mengajar. Ya, jadi ketika saya jadi gembala, saya bilang sebenarnya saya bukan seorang yang kuat dalam pengembalaan. Saya seorang pengajar, makanya saya minta semacam kayak kekhususan. Saya bilang izinkan saya, walaupun saya jadi gembala, tapi saya harus lebih banyak mengajar karena ini memang karunia saya. Dan saya ada karunia kerasulan yang kebelakangan saudara Tuhan juga singkapkan, yaitu to equip the leaders. Jadi saya suka memperlengkapi para pemimpin. Ya, dan saya sempat saudara selama bertahun-tahun sebelum saya jadi gembala 2017 di Ebenezer, saya sebenarnya banyak masuk dalam pelayanan equipping the leaders. Nah, itu bagian dari karunia kerasulan saudara, ya. Jadi jabatan rohani itu berbeda saudara dengan yang namanya karunia gitu. Contoh misalnya, ya. Filipus itu diaken, tapi karunianya pemberita Injil. Saudara lihat di Kisah Rasul 8. Ya, gitu. Dulu saya pelayanan di Klaten, saudara. Ada seorang ibu namanya Bu Sarjo, ibu rumah tangga biasa. Dia punya karunia penginjil. Ibu Sarjo di Klaten dulu saya melayani, saudara. Di tahun 86 sampai tahun 90 saya pelayanan di Klaten. Itu Ibu Sarjo lebih banyak menangkan jiwa daripada saya. Padahal saya itu udah ikut pelatihan penginjilan macam-macam, gitu ya. Nah, dulu saya kuliah di Jogja, udah ikut penginjilan, latihan penginjilan, 4 hukum rohani, ya. Jembatan keselamatan, evangelism explosion, wah metode penginjilan saya udah hafal semua. Tapi Ibu Sarjo ya di Klaten lebih banyak menangkan jiwa dari Amos Hosea. Ya enggak. Karena Ibu Sarjo enggak pernah sekolah Alkitab, enggak pernah ikut training penginjilan.
Ya, nggak pernah tahu 4 hukum rohani, nggak pernah tahu evangelism explosion. Tapi Tuhan kasih dia karunia penginjilan. Saya yang enak, saudara. Bu Sarjo yang tahu. Mas Amos, di sana ada jiwa. Saya udah ngomong, wah tinggal saya follow up aja, tinggal saya ini. Waduh, saudara. Ya, kita menangkan jiwa betul-betul, saudara, dari luar gereja. Ya, luar biasa. Saudara tahu anak muda yang namanya Evan Roberts. Nggak punya jabatan. Ya, di Wales. Nggak ada jabatan. Tapi dia penggerak. Revival meeting, luar biasa. Evan Roberts dipakai Tuhan. Ya, jadi yang kedua, saudara, jabatan rohani beda dengan yang namanya karunia rohani. Dan yang ketiga, pelayanan rohani beda dengan karunia rohani. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah kalau pelayanan, semua orang terpanggil untuk melayani. Contoh misalnya ya, contoh ya. Salah satu di antara saudara misalnya ya, misalnya Bu Sorta ya, gitu ya. Bu Sorta diminta untuk mendoakan orang sakit, ya. Bu Sorta kalau diminta doain orang yang sakit pasti ngedoain, betul nggak? Ya kan? Gitu ya kan, itu nggak Bu Sorta ya, kan nggak mungkin kalau kita diminta doain doa sakit kita ngomong gini, oh saya nggak punya karunia kesembuhan gitu ya, nggak. Biasanya orang yang saya doain besoknya meninggal gitu. Gitu ya, saya punya karunia mengantar ke dunia alam roh gitu ya, nggak ada karunia mengantar ke dunia alam roh, nggak ada, saudara ya, gitu ya. Jadi pasti Bu Sorta kalau diminta untuk mendoakan orang sakit kita doain. Gitu. Itu pelayanan, ya. Saya misalnya diminta untuk doa syafaat, ya saya doa syafaat, tapi saya belum tentu ya punya karunia dalam doa syafaat, gitu. Ya enggak. Saya dalam pelayanan, saudara, ya 2 kali ya orang lumpuh jalan, 2 kali ya dengan mata kepala sendiri, ya. Yang satu instan, yang satu beda cuma 2 hari. Hari Sabtu doain, hari Senin jalan. Ya, itu betul-betul miracle, ya. Nah, saudara, kalau di Klaten itu, ya, dulu saya doain yang pertama itu di Sulawesi Selatan waktu tahun 85, ya, di desa Makombong, ya, itu daerah Polewali Mamasa. Makassar di bawah, dia mesti naik ke atas. Sekarang udah Sumatera, Sulawesi bagian tengah itu, saudara. Yang kedua itu di Klaten, ya. Wah, itu orang Klaten, orang Jawa, saudara. Itu kalau sakit dibawa ke dukun orang macam-macam dah. Udah. Ya enggak. Orang bilang nih kayak kena santet. Saya doain singkat hari Sabtu. Hari Senin, saudara, jalan. Ya, akhirnya ini orang yang disebut orang sesepuh. Ya, saya manggil Pak De Citro. Ya. Jalan, langsung bertobat, terima Tuhan Yesus. Dia tenteng saya. Semua saudaranya tuh suruh ke gereja gara-gara dia, saudara. Luar biasa. Ya, tetapi saudara, ketika saya tes karunia, ya, saya nggak kuat dalam karunia kesembuhan, enggak, gitu. Jadi hanya dalam waktu tertentu aja, karena waktu itu nggak ada yang punya karunia kesembuhan, gitu. Sedangkan kalau orang punya karunia kesembuhan, Tuhan akan terus pakai secara konsisten, terus menerus, gitu, ya, terus menerus. Jadi beda pelayanan rohani dengan karunia rohani. Saya mau kasih ilustrasi seringkali, saudara, ya. Misalnya kalau ada kebakaran, ya kan. Nah, saudara lihat yang sebelah kiri. Yang memadamkan api siapa, saudara? Petugas bukan? Warga biasa, betul nggak? Ya kan? Kan kalau ada kebakaran kan nggak mungkin kan nonton gitu ya, nggak. Udah biarin gitu ya, nggak. Ya, biarin aja. Kita bukan petugas. Enggak dong. Ya, nggak. Kita mesti rame-rame ikut memadamkan api, disiram kayak, diapain kayak gitu ya, nggak. Ya. Tetapi, saudara, yang lebih efektif memadamkan api adalah petugas damkar karena mereka dilatih, punya equipment-nya dan segala macam. Nah, begitu, saudara, dengan yang namanya pelayanan. Gitu, ya. Setiap kita, saudara, pasti harus berberitakan Injil, harus. Saya pun juga tetap beritakan Injil. Tetapi karunia penginjilan saya, saudara, dibandingkan karunia yang lain jauh, saudara. Tadi kan saya kasih ilustrasi Bu Sarjo. Bu Sarjo jauh lebih banyak menangkan jiwa daripada Amos Hosea yang udah ikut pelatihan penginjilan yang aneh-aneh itu, gitu ya. Ngerti, saudara, maksudnya ya? Jadi kita jangan excuse, jangan bilang, aduh Pak, saya nggak punya karunia situ. Lakukan aja dulu. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada yang punya karunia itu. Tuhan bisa pakai kita, ya, sama seperti saya, saudara. Saya juga kaget, ya, waktu saya doain Pak De Citro, ya. Jadi saya kan cuma Jumat, Sabtu datang ke desa itu, ya, sama hari Minggu.
Ya, saya doain hari Sabtu, hari Senin jalan. Terus hari Jumat sore saya datang. Wah, satu desa heboh. Ngomong begini sama saya. Mas Amos, Pak De Citro jalan, Pak De Citro jalan, Pak De Citro udah naik sepeda. Terus saya bilang gini, siapa yang nyembuhin gitu ya enggak? Saya dengan lugunya ngomong begitu. Lah kan Mas Amos yang doain, cuma Mas Amos yang doain. Hari Senin jalan. Waduh, saya juga kaget gitu ya enggak. Jadi saya nggak take it for granted juga, nggak bisa sombong juga. Saya bilang, aduh Tuhan, ya enggak. Ya sampai juga saya heran-heran gitu. Cepet-cepet saya ke rumah De Citro, periksa-periksa kakinya, bener dia jalan ya. Habis itu ikut ibadah. Pada setahun lebih pada Citro itu saya injilin, saudara. Saya injilin, kagak mempan. Ya, pas dia lumpuh, doain dalam nama Yesus, jalan, langsung sembuh. Langsung dia bawa mantunya, anaknya. Dapat 19 jiwa di desa itu, desa Beranjangan, Manis Renggo. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, itu karunia, begitu efektif dalam pelayanan. Ya. Nah, saudara, yang berikutnya adalah yang keempat, karena roh beda dengan buah roh. Nah, ini dia. Ini yang sering kali orang-orang Pentakosta karismatik GB diserang terus di sini, ya enggak? Ya, saya dulu sempat kuliah di sekolah teologi Protestan, habis saya diserang di sini, saudara. Dikasih contoh-contoh, Amos ya, Mas Amos, Bung Amos. Wah, dia bahasa roh, tapi ini terus. Dia bahasa roh, tapi punya istri di luar, punya perempuan di luar nikah, bla bla bla. Ya, belum lagi ada perdebatan. Lihat tuh pendeta-pendeta karismatik, bla 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 begitu, begini gini. Wah, udah macam-macam dah ya. Nah, saya bedakan saudara karunia roh dengan buah roh. Gitu, ya. Nah, kalau karunia roh itu pemberian Allah, memperlengkapi orang percaya. Dan tidak semua dimiliki orang percaya. Karena karunia beda-beda kan. Ya, hasilnya tergantung pada Allah. Tapi buah roh itu pilihan untuk taat. Ini bicara tentang mengalahkan keinginan daging. Dan harus dimiliki. Buah roh itu, kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, bukan buah-buah roh. Ya, Galatia 5 ayat 22-23 itu bahasa aslinya, bukan buah-buah roh. Buah roh. Ya, karpos. Akhiran os itu tunggal dalam bahasa Yunani. Ya, kalau oi itu jamak. Ya, kalau amos itu tunggal. Kalau amoy itu di Kalimantan, saudara ya. Nah, nggak ada hubungannya ya. Nah, amos ya. Karpos itu tunggal. Karpoi itu jamak. Nah, bahasa aslinya itu buah roh itu karpos. Jadi mestinya semua orang percaya memiliki 9 komponen dari buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Ya, itu harus ada semuanya. Nah, ini bicara dua hal yang berbeda, saudara. Ya, contoh kalau saudara baca dalam jemaat Korintus, ini jemaat, kalau saudara baca dalam surat Korintus, ini surat yang paling banyak membahas tentang karunia roh. 1 Korintus 12 dan Korintus 14, gitu ya. Paling banyak. Ini jemaat karismatik suka dibilang. Tetapi saudara, ya, keadaan rohani jemaat Korintus ini manusia duniawi. Jadi sebenarnya begini, saudara, karunia roh itu bukan indikator kedewasaan rohani. Ya, manifestasi karunia roh dalam hidup orang percaya itu bukan tanda kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tandanya adalah apa, saudara? Ya buah roh, gitu. Ya enggak? Karena jemaat Korintus jemaat karismatik, tapi dikatakan masih manusia duniawi. Ya, kata Yunani ini pakai adalah sarkikos. Ya, kata sark itu ditemukan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saudara. Dan kita temukan masalah jemaat Korintus itu luar biasa. Ya, ada perpecahan, Kristen duniawi, mereka punya perkara hukum di pengadilan, mereka terikat dengan dosa percabulan dan melawan otoritas rohani. Makanya dalam 1 Korintus, saudara menemukan ada yang disebut dengan pasal engsel. Gitu. 1 Korintus 12 membahas tentang karunia roh, pasal Paulus tentang karunia roh, tetapi ada engselnya seperti kayak daun pintu dengan pintu. Karena kenapa? Karena jemaat ini harus seimbang atau balance. Gitu. Ya. Jangan terlalu melulu tekanan pada karunia roh, harus ada kedewasaan rohani yang tandai dengan kasih. Billy Graham pernah mengatakan, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Ya. Jadi kalau saya ditanya, saudara, mana yang lebih dahulu harus kita tekankan? Buah roh atau karunia roh? Saya harus mengatakan, buah roh dulu deh. Gitu. Ya. Kalau kita terlalu keranjingan pada karunia roh, ya, nggak balance di buah roh, nanti kita jadi sandungan. Malah ada yang mengatakan begini, saudara.
Ya, a bad character is like a flat tire. You cannot go anywhere until you change it. Gitu. Ya, kalau kita Tuhan berikan karunia roh, nggak diimbangi dengan buah roh, itu akan jadi masalah, saudara, dalam hidup kita. Ya, yang kelima, saudara, adalah soal karunia palsu. Nah, ini juga ya seringkali jadi ya semacam kayak omongan, perdebatan, pembicaraan gitu ya. Palsu dari iblis. Ya, gitu. Memang ada pemalsuan gitu ya. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang gitu. Ya, bahkan kalau saudara baca dalam kitab Kejadian dan Matius pasal yang keempat, saya pernah bandingkan, saudara. Pencobaan iblis itu dari dulu sama aja. Ya, gitu. Pakai buah. Tuhan Yesus dicobai pakai roti. Terus pakai ayat. Iblis memulai dengan berkata, "Bukankah Allah berfirman?" Kepada Tuhan Yesus pakai Mazmur 91. Betul nggak? Ya, sama-sama aja tuh. Gitu ya. Nah, tapi berbeda, saudara. Karunia roh itu pemberian Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan karunia palsu itu untuk kebinasaan. Ya, saya tidak bahas, saudara, karena saya lihat di topik kita pernah bahas tentang yang namanya karunia palsu. Ya, nah ini dia, saudara. Orang suka mendebatkan karismania dengan karisfobia. Karismania itu dari kata karis dan mania. Gitu. Karisfobia adalah orang-orang yang kayak sudah fobia. Udah. Ya, saya pernah ketemu ada orang yang begitu. Ya, kami di gereja tetap ada yang namanya doa untuk pencurahan Roh Kudus ya, karena GB Ebenezer itu kan pendiri GBI, Pendeta L. Senduk, Om Ho gitu ya. Jadi punya tradisi doa 10 hari gitu. Nah, pas saya mulai jadi gembala, saudara, saya intens benar-benar gitu ya. Saya kasih syarat semua. Sekarang bahasa Roh Kudus, Roh Kudus. Tapi ada pengurus yang berkata, kamu saya mau ngomong. Nah, itu pas dia cerita, dia kena karisfobia gitu. Jadi dia pernah ikut satu persekutuan yang ya karunia rohnya tuh aneh-aneh gitu. Ya, nubuatnya gitu ya, enggak. Bukan nubuat, jadi lubuat gitu. Ya, udah Pak Amos, saya udah trauma sama yang begitu gitu ya, enggak. Nah, saya kasih pemahaman ya, enggak. Saya bilang begini ya, memang ada namanya pemalsuan ya. Kalau saudara lihat kan ini ciri-cirinya ya, ini roh yang palsu. Ya, saya tidak bahas, kita pernah bahas sebelumnya mungkin dalam topik sebelumnya ya. Ini ciri-ciri pemalsuan ya, kalau karena yang manifestasinya pemalsuan ini kayak begini, saudara ya. Ini kita sudah pernah bahas ya, gitu ya. Tapi saya suka bilang begini ke jemaat nih, kalau kita cuci baju kotor, ya mana yang dibuang, bajunya atau kotorannya? Kalau kita cuci baju, ya yang sudah penuh dengan lumpur, yang dibuang bajunya atau kotorannya, ya gitu. Yang dibuang kotorannya dong, jangan bajunya, so enggak? Ya, ada yang namanya kita bilang pemalsuan, penyesatan, ya ekstrim lah, saya bilang gitu ya. Dulu ya Pak Mark, saya ingat di awal-awal saya ikut pelayanan di kelompok karismatik, itu teman saya mau naik angkot, bahasa roh dulu 15 menit, gitu. Ya, jadi angkotnya udah lewat berapa kali. Ini saya baru-baru bertobat nih. Ngikut teman saya nih. Bahasa roh dulu 15 menit. Saya tanya, orang Ambon juga namanya. Bung, apa? Dia bilang, Tuhan belum suruh. Persoalannya kita mau pergi ke Cinere. Dari Kampung Melayu ke Cinere. Itu 2 jam lebih. Itu, ya enggak. Memang ada, saudara, ya enggak. Saya ingat dulu di Pregolan, Surabaya, ya. Tubuh Kristus, tiap jam 12 kita ada 2 syafaat, ya. Terus habis 2 syafaat, jam 1 kita makan. Ada lagi sebelum makan, doa dulu. Wah, lama. Bahasa roh. Terus saya doa, kita tanya, Mas, kenapa tadi doanya lama? Saya lagi tanya sama Tuhan, makan tahu apa tempe? Ya elah, dua-duanya enak, ya enggak. Gitu. Memang ada, saudara, yang kita sebut hal-hal yang bisa seperti itu, harismania gitu ya. Tetapi saudara, ya karunia-karunia roh itu ada dari Tuhan. Ya, saya bisa ngomong, saudara, dari segi akademik, ya, gitu. Dari segi akademik, sekarang banyak, saudara, ya, para teolog, ahli teologi Protestan, bahkan Katolik, saudara boleh. Saya pernah, saudara, khotbah di acara Natal Garuda Group, ya, di Gedung Manggala. Kalau Natalan tuh selalu bareng dengan Romo Gereja Katolik. Saya nggak lupa waktu itu, karena saya dijemput
Ya, jadi Garuda kan mobilnya banyak, saudara. Jadi saya dijemput. Karena datang lebih awal, acara kira-kira kalau nggak salah jam 6, jam 5 udah tiba. Romonya juga dari gereja Katolik. Udah datang juga jam 5. Akhirnya kami berdua nih di ruangan yang begitu besar lagi pada persiapan. Berdua ngobrol sama Romo gereja Katolik. Ngobrol. Terus dia tanya, Pak Pendeta dari gereja mana? Saya bilang, saya dari gereja Bethel Indonesia. Langsung dia bilang gini, waduh, sebenarnya kami lagi belajar juga dari gereja Bethel Indonesia. Belajar apanya Romo? Ya, ternyata Romo ini, saya ingat tuh dari SJ, Serikat Jesuit, dari Ordo Jesuit. Ya, gitu. Kalau Romo gereja Katolik kan dia selalu ordonya yang ditaruh di belakang kan. Saudara yang background Katolik pasti tahu. Terus saya tanya, kenapa Romo? Dia tanya balik sama saya. Mohon maaf Pak Pendeta. Pak Pendeta bahasa roh nggak? Loh, saya bilang udah pasti loh. Oh, Pendeta GBI tanya bahasa roh, pasti bahasa roh. Terus saya tanya, Romo kenapa? Iya, saya juga udah ngalamin baptisan Roh Kudus. Kita discussion. Wah, kiri kanan saya tanyain pengalamannya. Ternyata di Katolik Karismatik, sudah pasti dengar Katolik Karismatik. Ternyata ada banyak hal yang saya katakan luar biasa Tuhan sikapkan buat gereja Katolik. Akhirnya saya sebelum acara mulai saya bilang Romo tuh pantasnya jadi pendeta GBI. Ya, Romo tuh jubahnya jubah Katolik tapi isinya GBI. Enakan jadi pendeta GBI Romo. Bisa merit lagi Romo, gitu ya. Saya bilang gitu. Dia bilang dalam hati kurang ajar nih pendeta nih. Ya enggak. Nah, aneh-aneh ya, gitu. Nah, saudara, jadi yang dibuang adalah kotorannya, jangan bajunya, ya. Nah, ini bagian terakhir, saudara, bagaimana kita menemukan how to discover your spiritual gifts, ya. Ini persyaratannya, kita udah pasti setuju semua, saudara, ya. Kita sudah bertobat, ya Yesus, ya, mempercayai karena Roh, tertanam, bertumbuh dalam sebuah komunitas rohani, bersedia mendapat bimbingan rohani. Ini penting, saudara. Kenapa? Nanti 4P, ya. Nah, jadi saya suka bilang 5 komitmen harus ada, gitu, ya. Orang yang mau betul-betul mempergunakan, ya, mengobarkan, saya nanti pakai istilah mengobarkan karena Roh, dia harus di level ini, pelayanan kepada Kristus. Karena itu dipakai untuk pelayanan tubuh Kristus bagi dunia ini. Yang pertama, saudara, adalah pemahaman. Ya, seperti malam hari ini bagian sedikit aja, ya. Rasul Paulus berkata, supaya kamu mengetahui kebenarannya tentang karena Roh. I want you to know the truth about them, my brothers. Ya, jadi pemahaman. Yang kedua, pengobaran. Rasul Paulus berkata buat anak rohaninya, untuk mengobarkan karunia Allah yang padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini yang ditiru, saudara, oleh komunitas dulu di mana saya bersekutu. Ya, jadi kami sering tumbangin tangan dan mereka kasih semacam kayak message dari Tuhan, gitu, ya. Nah, kata mengobarkan itu bahasa Inggrisnya versi terjemahan yang kontemporer adalah to fan the flame, gitu, seperti kobarin bara api. Jadi setiap saudara Tuhan kasih bara api, tapi kenapa ada yang dipakai Tuhan luar biasa, ada yang sangat luar biasa. Ya, baru ada suami istri ngomong sama saya, Pak, saya ini Kristen dari lahir, istri saya karena menikah sama saya jadi Kristen. Tapi istri saya sekarang luar biasa. Dipakai Tuhan, kok saya enggak? Ini dia. Karena si suami ini walaupun sudah dari dulu di GBI, dia enggak kobarkan karunia Roh. Gitu. Ya. Itu problemnya. To fan the flame, ya, kobarin bara api. Yang ketiga, penilaian. Ya, seperti Rasul Paulus membuktikan dirinya seorang rasul. Ketika ada yang namanya tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup dan pelayanannya. Ya. Makanya saya membuat, saudara, ada tes karunia rohani, ya, yang sumbernya dari buku Peter Wagner. Saya modifikasi, gitu, ya. Jadi saya bikin sendiri versi ini dia, saudara, ya, versi modifikasi Amososea, ya. Jadi ada tesnya. Kalau saudara pengen tahu, silakan isi, gitu, ya. Ini ada nilainya. Saya buat sendiri, ya. Kalau Peter Wagner dulu pakai 4 penilaian, saya pakai 5, ya, gitu, ya. Nanti isi, tapi harus isi sendiri, nggak boleh diisiin sama orang, gitu, ya. Dan harus isinya cepat, gitu. Kenapa isinya cepat? Karena kalau dia mikir lama, nanti dia seperti kayak idealisme. Aduh, saya kepengen. Beda. Tes karunia tuh kondisi kita yang sesungguhnya. Nah, banyak mahasiswa saya kalau ngisi kan kita pengen seperti saya dulu, pengen punya karunia kesembuhan. Padahal sebenarnya enggak faktanya. Gitu, ya.
Jadi misalnya nih ya, kalau saudara lihat tadi saya sempat perlihatkan buat saudara tuh ya. Sorry. Thank you Pak Amos. Ya, Saya rasa kita semua diberkati ya. Saya recap sedikit aja. Tadi kalau kita lihat, ya, kita ya. belajar mengenai bakat versus karunia, jabatan versus karunia, pelayanan versus karunia, karunia roh dan buah-buah roh. Yang menarik sampai sebelum kita jelaskan lebih lagi tadi itu adalah apa itu anchor-nya atau ininya, engselnya ya. Itu adalah karakter ya. Jadi karakter ini boleh dikatakan ada seorang yang mungkin memiliki karunia roh luar biasa tanpa karakter. Wah, itu bisa berbahaya. Dan lebih sebelum punya karunia, bukan artinya kita punya buah roh dulu baru punya karunia, karena karunia adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi yang diutamakan adalah memiliki buah roh. Betul, betul. Karena tanpa buah roh, artinya buah roh ini kan hasil keluar karena kita punya keintiman dengan Tuhan, pembentukan di sana. Dan itu akan membuat karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi lebih efektif, lebih berdampak. Ditambah lagi, saya percaya orang-orang yang memiliki buah roh, mereka pasti mempunyai paling tidak karakter yang teruji dan terbentuk. Seperti itu ya Pak Amos ya. Betul, betul, betul. Oke. Terima kasih Pak Amos. Kita masuk ke beberapa pertanyaan ya. Silakan. Yang pertama pertanyaannya adalah ini mungkin saya bacakan, saya tambahkan. Yang pertama pertanyaan seperti ini Pak. Menurut Bapak, apakah kepemimpinan leadership itu karunia rohani atau skill? Tapi ini sebenarnya saya refresh Pak pertanyaannya. Kalau kita baca di dalam Alkitab kan ya, secara khusus di 1 Korintus 12 ayat 28, itu kan ada karunia juga dikatakan salah satunya kepemimpinan. Mungkin dalam pertanyaan ini hubungannya seperti ini Pak pertanyaannya. Karunia kepemimpinan yang berasal dari Tuhan yang disebutkan di dalam Alkitab, tapi juga berhubungan dengan bagaimana dunia kita hidup ini menyebutkan bahwa sebuah kepemimpinan atau leadership itu adalah seni untuk memberikan pengaruh, dan seni atau skill ini tuh dapat dipelajari atau dikembangkan. Pertanyaannya, apakah ini dapat dipelajari dikembangkan tanpa karunia yang diberikan, atau apa perbedaannya mungkin Pak? Yang pertama, itu dulu Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Mars, terima kasih untuk pertanyaannya, ini baik sekali. Jadi kalau tidak salah pemaparan Pak Junius Gultom terakhir tentang shape ya, itu dari Rick Warren punya kriteria ya, jadi spiritual gifts ya, heart, abilities, personality, dan experience ya. Nah, saya sendiri pun juga kalau bikin tes, selain tes karunia, saya juga bikin tes, ada tes temperamen ya. Terus ada multiple intelligences, ini untuk abilities ya, gitu. Terus ada nah dari tes ini ada juga yang namanya tes kayak experience, pengalaman, sharing sesuatu yang Tuhan taruh di hati ya. Ini nanti kita kombinasikan semua, gitu ya. Nah, ini hasil temuan saya nih, Pak Mars. Ya, ini hasil temuan saya. Ya, jadi ternyata contoh misalnya dari segi personality, temperamen, ya. Yang leadership itu kan orang kolerik. Orang kolerik itu mimpin. Rata-rata dari hasil tes karunia. Jadi Tuhan dalam kedaulatannya sudah memberikan dia sejak dalam kandungan kan. Tuhan telah memilih. Jadi Tuhan sudah kayak membentuk dia menjadi seorang kolerik yang di kemudian hari ya, pas dia bertobat terima Tuhan Yesus, karunia rohaninya tuh ditambah. Gitu. Nah, ini untuk pimpinan, ya. Jadi betul memang kata kunci kepemimpinan kan adalah to influence others, kata kunci untuk memimpin, ya. Nah, tapi nanti perbedaannya adalah dalam konteksnya, Pak. Dalam konteksnya. Gitu. Dia akan pakai pimpinan kalau misalnya dia, kita ngomong ya, dia ini belajar leadership di luar. Ketika dia melayani di gereja, dia harus tes lagi. Nah, biasanya di dalam tes-tes itu terkonfirmasi. Hanya nilai-nilainya yang nanti dibedakan. Gitu. Ya, kita pasti semua setuju, kita pasti pernah belajar leadership. Nilai-nilainya itu pasti bedakan. Namun yang menarik, Pak, adalah Tuhan dalam kedaulatannya kayak sudah memilih dia. Contoh lagi, Pak, temuan saya. Misalnya kayak seorang yang punya kepekaan dalam bidang nubuat, Pak, suara Tuhan. Ya, karunia nubuat, karunia membedakan roh.
itu kalau dari segi kecerdasan multiple intelligences, Pak, ya, itu ada yang disebut dengan kecerdasan intrapribadi, ya. Dari segi temperamen dia orang melankolik, Pak. Jadi saya temuin nih. Jadi saya kayak tarik benang merahnya. Jadi saya menguji shape-nya Rick Warren itu dalam berbagai macam tes. Ya, spirit of gift-nya ketemu, wah, karunia nubuat. Ya. Dari segi temperamen melankolik. Dari segi multiple intelligences intrapribadi. Tarik benang merahnya. Gitu. Ya enggak. Dan ternyata kalau kita baca memang penemuan-penemuan yang ada selama ini, banyak pendua-pendua syafaat itu jarang ngomong, Pak. Gitu. Orang-orang yang punya kepekaan suara Tuhan tuh jarang pintar bergaul. Gitu. Ya enggak. Ya. Nah, kayak saya misalnya juga karena mengajar. Ya. Saya dikasih Tuhan karena mengajar. Pas multiple intelligence saya lihat saya punya kecerdasan logis. Ya, dan visual. Gitu. Ya. Dan dari segi tes misalnya di tes temperamen, ya enggak. Saya termasuk orang yang extrovert, ya enggak. Cepat ya bergaul sama orang. Cepat bisa ya boleh katakan blended sama orang. Begitu kira-kira. Ya. Mungkin di situ Pak benang merahnya tuh Pak. Jadi mau kembali merimain yang pernah dibahas oleh Pak Jenifrius tentang shape itu, ya. Itu pasti ada benang merahnya tuh Pak. Baik, terima kasih Pak Amos. Saya tadi sambil mendengarkan, saya ngebayangin ya kalau kita pernah dengar orang Jepang itu ada ahli samurai yang bikin samurainya itu Pak ya. Itu bukan semata-mata hanya skill craftsmanship-nya yang dia punya, tetapi itu talent yang dimiliki ketemu dengan bahannya Pak. Bahan samurainya itu sendiri. Bahannya materialnya bagus, ketemu skillnya bagus, maka jadi satu benda yang luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Pak. Pertanyaan yang kedua adalah seperti ini, Pak. Apakah pengutusan Tuhan kepada setiap orang percaya selalu berdasarkan karunia yang dimiliki? Kita semua orang percaya itu pasti jadi jemaat yang misioner, ya, gitu. Setiap kita pasti diutus, ya. Ada yang bilang gini, kenapa gereja Katolik pintunya tiap hari, pintu gerejanya dibuka tiap hari, gereja Protestan cuma buka hari Minggu. Nah, pendeta Protestan jawab, karena kalau gereja Protestan, ya hari Minggu setelah terima doa berkat itu diutus. Nanti balik lagi hari Minggu bawa jiwa gitu. Itu jawabannya. Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Jadi maksudnya dimanapun kita berada, kita diutus Tuhan. Nah, ini contoh nih Pak ya. Kita Tuhan kasih karena nasihat, Pak. Karena nasihat itu penting banget buat orang yang konseling, ya, memberikan solusi. Ya, saya memberikan definisi tentang karena nasihat. Saya setuju dengan definisi dari bukunya Peter Wagner, ya, memecahkan masalah orang, gitu ya. Nah, saya seringkali menemukan banyak orang-orang. Ini saya lihat sendiri di jemaat ya. Dia kerja di marketplace. Gitu. Dia nggak perlu ngomong sama orang, ini ayatnya gini, ayat gini, tapi dia mengatakan kebenaran, gitu, ya, sehingga orang bilang, aduh, kamu kalau ngomong tiap kali ya, gitu ya. Dan saya ketemu, ya, banyak orang seperti begitu, ya. Saya sebelum pandemik saya nge-gym di Celebrities Fitness, gitu, ya. Saya punya teman baik haji, udah bolak-balik, kata tuh, yang namanya umroh, ya, dia tahu saya pendeta. Permulaan mungkin ya rada-rada alergi kali ya, dia tahu saya pendeta, tapi lama-lama kan karena saya orang yang suka gaul, ngobrol-ngobrol, dicerita kiri kanan, ternyata dia keluarganya ada yang juga jadi Kristen gitu ya, ke kiri ke kanan ngobrol, terus lama-lama jadi baik, dia cerita masalah, tahu-tahu saya ngomong satu kata sama dia, gitu, ya enggak. Jadi kayak thinking out of the box gitu ya, langsung dia kayak dapat pencerahan, aduh, ya Pak Pendeta, saya baru dengar nih, ya enggak, udah. Ya, besok-besok dia cerita lagi masalah. Jadi kayak bahan konsultasi, ya enggak. Ya, sampai akhirnya lama-lama dia nitip doa, gitu. Istrinya ngomong sama istri saya juga di loker tuh tempat nge-gym, gitu ya. Nah ini salah satu bagian. Jadi saya percaya setiap kita kalau kobarkan karunia, apapun karunia kita, asal kita betul-betul berkata Tuhan, dimanapun saya berada, Tuhan mau pakai saya.
ya enggak, pasti luar biasa, gitu, ya enggak. Makanya ada macam-macam karunia di sini, ya. Saya bisa memberikan ada banyak kesaksian yang lebih dahsyat lagi kayak gini-gini ya, tapi itu yang simple aja dah, gitu ya. Karena yang dahsyat itu kan kadang-kadang udah kayak ngeroh gitu ya. Jadi ada ini cerita nih ya, enggak. Jadi ada temen malam-malam dibangunin, keinget sama temennya yang bukan Kristen di kantor, terus dia nggak tahu mau ngapain. Temen ini cuma bahasa roh aja, nggak tahu nih kenapa ya enggak. Besok pagi dia telepon temennya kaget, kok lu tahu? Iya, malam-malam gue dibangunin, ya enggak. Terus ngapain? Ya gue doain lu aja. Waduh, habis itu temannya dikit-dikit minta didoain dikit-dikit, padahal temannya tuh di kantor orang Kristen. Itu kayak gitu-gitu tuh. Ya, enggak. Ya, jadi saya percaya setiap kita pasti dipakai Tuhan, diutus Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita karena roh. Gitu Pak Mars. Amin. Thank you Pak Amos. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini simple yang ini pertanyaannya. Bagaimana menyikapi seseorang dengan karunia yang luar biasa, tetapi tidak memiliki karakter yang baik? Sebenarnya tadi di bagian yang keempat adalah peneguhan. Ya, ini kritik saya terhadap GBI. Jadi kemarin saya ngisi diklat, saya ngomong sama Pak Kiki Cahyadi kan teman SD saya tuh. Jadi kalau ngomong ya semua teman-teman semua ya nggak. Jadi no hard feeling lah kalau saya gitu. Jadi saya ngisi diklat 4 season kemarin buat calon PDP PDM ya nggak. Terus memang istri saya juga ikut diklat jadi peserta, saya ngisi. Ya udahlah, saya curhat di situ bisa-bisa. Saya bilang di GB yang kurang adalah pementoran. Ya enggak. Pendeta pembina itu pajangan. Cuma namanya doang mengenai administrasi. Dia bilang, saya ini pendeta pembina, sering merasa bersalah. Karena orang-orang yang di bawah saya tuh saya tidak muridkan. Karena kenapa? Karena mereka dari dulu. Saya nggak mau salahkan pendeta pembina sebelumnya. Jadi sebenarnya begini, contoh misalnya si Ani baru bertobat, apalagi dari background non-Christians. Saya suka pesan, jangan cepat-cepat dikasih mimbar. Dia dimuridkan dulu. Ya, karena supaya apa? Tadi itu buah rohnya nyata dulu. Gitu. Karena kalau orang baru bertobat, makanya kita berkata jangan orang baru bertobat disuruh melayani. Ya enggak. Karunia pasti udah ada. Saya ditanya, Pak, sejak kapan orang tahu karunia roh? Saya pernah tes. Orang baru bertobat, dibaptis 3 bulan, isi tes karunia, udah kelihatan karunianya. 3 bulan. Tapi kalau buah roh, mungkin 3 bulan belum. Ya enggak. Saya sampai hari ini masih terus. Ya enggak. Masih terus. Kalau akhir tahun saya sama istri kita bikin evaluasi, omong-omongan. Karena istri saya yang paling tahu di mana karakter saya mesti terus. Ya enggak. Anak saya juga sama, kita ajak ngomong sama-sama. Udah, ya enggak. Mesti menajamkan besi gitu ya enggak. Tapi mesti rendah hati gitu ya, no hard feeling. Ya enggak boleh ada feel offended gitu ya. Tapi poinnya adalah kita harus punya pembina rohani, bapak rohani. Makanya Rasul Paulus dengan Timotius itu pemuritannya jalan. Ya, anakku Timotius. Ya kan gitu. Walaupun Timotius percaya karena omanya sama neneknya, omanya sama mamanya, ya, Enike, ya gitu ya. Tetapi ya untuk bapak rohani ya Rasul Paulus. Makanya tadi sebenarnya di penilaian ada namanya peneguhan. Gitu. Jadi mesti terus kayak saya dulu ya, Pak Rasiaan ya. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa nasihatnya Pak Rasiaan tahun 85 buat saya. Ya, sudah mau dengar nggak? Salah satu nasihatnya Pak Rasiaan tahun 85 buat saya. Dia pernah bilang begini sama saya. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Dia bilang, Mos, kalau kamu khotbah untuk satu bagian kebenaran Alkitab, kalau kamu belum menghidupinya, jangan pernah dikhotbahin. Wow, ya nggak. Dulu saya masih khotbah ya cuma sekali-kali doang ya nggak, cuma di pesan doa kecil ya. Sampai sekarang saya nggak pernah lupa ya nggak. Jadi saya kalau kadang ya Pak Mark saya diminta ceramah misalnya tentang praise and worship, saya tolak gitu. Kenapa? Karena saya bukan seorang yang memang di situ. Saya bisa pakai ayat-ayat, saya punya referensi banyak buku, saya senang belajar. Tapi lain kalau Pak Weller Kauntula ya enggak. Ya, atau siapa yang memang betul-betul hidup di situ yang Tuhan panggil mengajar lain gitu ya enggak ya. Nah itu salah satu bagian yang saya selalu ingat tahun 85. Nah, itu saya bersyukur, saya mensyukuri ya sampai hari ini kami selalu di gereja ada komsel-komsel ya, saya bilang ayo jadi bapak rohani ya, jadi ibu rohani ya, ini penting. Dan kita di gereja ya, ini jujur aja Pak Mars ya, saya kan masuk di gereja yang sudah sekian puluh tahun.
Itu kita ketemu yang begitu-begitu. Ya, sampai ada orang-orang tertentu di gereja saya panggil gitu. Ya enggak, karena dia nggak seimbang gitu. Ya enggak. Sampai saya pernah grounded orang, Pak. Gitu. Nggak enak memang. Akhirnya dia keluar dari gereja, ya sudahlah. Gitu. Kalau nggak mau dimuridkan ya. Dan memang saya dengar akhirnya dia pun juga ya pindah-pindah kemana-mana, nggak beres-beres juga hidupnya gitu. Ya kan. Gitu. Karena dia mesti selesaikan dulu kan hidupnya di hadapan Tuhan. Gitu Pak Mas. Jadi discipleship is the missing art in church, ada yang berkata gitu ya. Yang hilang dalam gereja adalah pemuridan ya. Apalagi mohon maaf ya Pak Mars ya, kita semua kepengen punya gereja mega church ya. Aduh kita pengen punya gereja besar ya. Apalagi kalau anak muda sekarang, Om kita mau Om musiknya begini, Om kita mau pakai lampu. Saya bilang terlalu banyak di gimmick, saya bilang gitu. Hati-hati ibadah itu kalau orang gimmick, esensinya apa sih? Ya enggak. Saya bilang, anak muda saya suka tegur, kamu tuh pemuritannya belum jalan, komselnya belum ini, kamu udah bisa begini gitu. Om minta beliin ini, Om kita mau begini, Om. Ya apalagi lihat di YouTube, Om gereja ini sih. Ya enggak. Ntar dipikir nih yang namanya gembala enggak update lagi ya enggak gitu. Saya panggil, saya bilang sama youth pastor nih, saya bilang coba kita ngomong. Aduh, esensinya apa sih di gereja itu? Ya enggak. Gitu. Bukankah jadikan segala bangsa murid? Murid apa tuh? Kata Yunani matetes. Matetes adalah orang yang hidupnya menjadi sama dengan gurunya kan gitu tadi 4 step. I do it, you watch it, we do it together, you do it, I watch it, you do it alone. Ya, kita menduplikasi hidup orang dari hidup kita gitu yang waduh seperti Rasul Paulus yang imitate me 1 Korintus 11 ayat 1 kan bahasa Inggrisnya imitate me just like I imitate Christ. Waduh, ya enggak berani enggak gitu ya enggak. Kita ngeri kan. Biasanya kita ngomong sama orang, pandang Yesus, jangan lihat saya. Saya masih penuh dengan kekurangan. Saya masih kedagingan, tanggung saya. Ya enggak gitu ya. Jangan lihat saya, pandang Yesus gitu ya. Enggak bisa. Ya enggak. Kita Christians ya, Christ in ya, hidup yang bicara bertingkah laku seperti Kristus. Nah, gitu Pak Mars ya. Iya Pak Amos, betul Pak. Itu saya tadi ketawa juga tuh ya. Pandang Yesus jangan lihat saya. Terus kalau nggak lihat kita, lihat siapa gitu ya Pak. Akhirnya nanti cari di mana-mana yang lain. Tadi benar sekali yang dikatakan bahwa memang kalau yang awal itu sebaiknya mereka biar melewati dulu proses kehidupan. Dan seperti yang tadi Pak Amos sampaikan ya, dari Pak Rasyahan menyampaikan, saya setuju banget karena memang istilahnya we cannot give what we don't have, ya kan? Kita nggak bisa menyampaikan sesuatu, Exactly. memberikan sesuatu yang kita aja nggak tahu gitu kan ya Pak ya. Jadi kayak calo tanda kutip, tapi dia nggak pernah ada di sana, nggak Calon pernah. mimbar Pak, calon mimbar ntar. Iya Pak. Pak kita lanjut lagi ya, ada pertanyaan lagi berikutnya. Apakah setiap orang Kristen harus mengikuti doa pelepasan? Terkadang sepertinya mereka merasa terintimidasi oleh karena selalu dibilang ada keterikatan, ada dosa, dan dikatakan oleh hamba Tuhan yang punya karunia dalam pelayanan. Apakah ini adalah karunia roh yang juga dipunyai, tapi jadinya seperti apa ya? Mungkin menghakimi atau sedikit misleading. Bagaimana Pak dengan kondisi seperti ini? Prinsipnya adalah kita percaya ada yang namanya pelepasan. Ya, saya ikut seminar Winworley. Ya, pelepasan pertama kali kalau boleh sedikit saya ngomong ya, sejarahnya adalah dari Winworley untuk kalangan karismatik. Ya, saya waktu di Ungaran ikut seminarnya di Semarang, itu ada Ibu Ana Sebaja punya pesan doa Immanuel. Ya, saya datang dan luar biasa manifestasinya dan sejak itu formulirnya Winworley kita pakai. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu terjadi perdebatan sebenarnya dulu. Di GB sendiri pun juga terjadi discussion yang seperti tadi ya. Apakah harus muntah-muntah, apakah harus manifestasi ya. Tapi kalau kita back to the Bible ya, ada kalimat yang berkata begini, "Ye shall know the truth and the truth will set you free." Jadi ada orang nih Pak ya, ketika dia dengar firman Tuhan, dia ngalamin kelepasan. Gitu. Ya. Kalau Ed Murphy punya buku, ini memang mesti dibahas sendiri nih Pak soal ini ya. Cuma saya boleh kutip sedikit dari Ed Murphy. Ed Murphy membuat degradasi Pak, keterikatan orang. Ya. Dan ada ciri-ciri orang yang masih terikat. Ya. Kita harus bedakan mana ikatan roh jahat, mana karakter buruk. Ya. Roh bohong, itu bukan roh bohong. Ya enggak. Gitu. Hatinya aja masih dikuasai sama roh mamon. Gitu. Ya, roh mamon itu masih pikiran mamon. Roh kan spirit ya.
Nah, spirit itu kan semangat ya, sesuatu yang menguasai hati itu ya, nggak? Gitu. Ya, dan ciri-cirinya orang yang terikat tuh kita bisa detect tuh Pak. Ya, itu kan dari pikiran, pikiran jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan terus mulai jadi ikatan, ikatan awal ikatan dan ikatan penuh. Nah, di mana roh jahatnya masuk itu harus dilihat lagi Pak. Ya, ini dia nih masalahnya sekali lagi. Ya, ada orang-orang yang spesialis dalam pelayanan seperti ini, itu cenderung itu suka mengeneralisasi. Ya, saya punya teman baik yang begini-begini. Saya suka bilang gini, you kalau ke dokter nggak mungkin dokter kasih obat buat semua pasien penyakit sama. Kalau you pukul rata, ini ada roh kutuk. Ya, tiap kali dia ketipu, wah kamu ada roh kutuk. Dia miskin roh kutuk. Nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena you cuma beroperasi dengan yang namanya penengkingan roh jahat. Ya, you mesti punya tim. Ada yang punya karunia membedakan roh. Ada karunia nasihat. Ya enggak. Ini semua beroperasi, ya, gitu. Yang terjadi adalah seringkali ini nggak jalan tubuh Kristus punya pelayanan. Bahkan banyak orang yang ini saya temuin ini kalau mau cerita ya, ada orang tuh hobinya Pak manifestasi kelepek-kelepek. Berbulan-bulan Pak, tiap kali ibadah dia manifestasi, gitu. Ya enggak. Kenapa? Karena setelah dia dilayani, dilepaskan, nggak ada yang namanya karunia mengajar, mengisi hidupnya. Gitu. Dan itu udah kayak jadi, aduh kalau saya nggak manifestasi ini kayaknya saya belum dilepaskan, gitu, ya. Nah itu jadi ekses menurut saya. Namun prinsip orang dilepaskan dari kelepasan, kuasa kegelapan itu ada prinsipnya, ya. Pewarangan rohani, ya. Kalau Peter Wagner membagi 3 level, ya. Pewarangan rohani tingkat dukun, ya, ada roh jahat, tingkat dukun, dan tingkat teritorial, gitu ya, nggak 3 level katanya. Berdasarkan kisah para rasul, ya. Gitu ya. Cuma poinnya adalah sekali lagi ya, kita punya kelemahan selalu adalah pelayanan kita nggak tubuh Kristus Pak, sehingga nggak balance gitu. Dan cenderung juga ini Pak ya, kalau boleh saya kasih notes ya, ada ministry Pak, yayasan-yayasan yang di luar gereja Pak. Ini yang seringkali out of the control Pak, out of control pelayanannya, sehingga jadi ekstrim gitu ya. Saya kalau sebut ada seorang hamba Tuhan penginjil cukup terkenal di YouTube sering muncul, saya ketemu ada orang yang pernah dilayani oleh hamba Tuhan ini. Dan dia agak trauma. Dan dia berkata, Pak aneh Pak, ini orang Pak pelayanannya. Karena dulu saya pernah juga ke orang pinter. Ini mirip-mirip sama orang pinter punya pelayanan. Gitu. Yang cuma bedanya dia pakai nama Yesus aja nih Pak. Kok bisa gitu ya Pak Amos? Saya pernah ya boleh dikatakan silang pendapat. Ya kan tadi saya sempat share ke Pak Mars ya dulu. Saya rintis pelayanan ya teman-teman ke Kramat Sentiong, kita undang seorang pengkhotbah karena jemaat di Kramat Sentiong tuh dulu jemaatnya tuh waktu proyek Senen ya dibebasin, nih rumah-rumahnya dibongkar jadi pindah ke belakang situ. Jadi mereka senang sama pendeta-pendeta yang backgroundnya mantan dukun gitu. Ya udahlah kita undang. Cuma habis di pendeta di mimbar berkata kalau orang mau dilepaskan mesti 8 titik dalam tubuhnya diurapi dengan minyak urapan 8 titik. Selesai khotbah, selesai ini saya aja ngomong karena saya bertanggung jawab di situ. Saya bilang mohon maaf Pak, ya, mohon maaf Pak. Apa yang Bapak katakan tadi nggak ada ayatnya, nggak alkitabiah. Itu extra biblical. Pengalaman Bapak nggak bisa dijadikan pengajaran, gitu. Oh Pak Amos nggak punya pengalaman, nggak bisa Pak. Tetap Alkitab dasar, gitu. Ya enggak. Nah, besok-besok setelah beberapa tahun ketemu lagi sama saya, dia udah nggak lagi pakai itu. Ya enggak. Dia lupa dulu berdebat sama saya soal itu. Saya tanya lagi gitu. Akhirnya dia juga belajar, ya makin bertumbuh. Karena dia terlalu cepat pelayanan, itu dia poinnya. Gitu. Dia nggak punya mentor rohani karena dia ministry Pak di luar-luar. Gitu. Jadi orang-orang teman-teman saya sering kali diundang pesan doa ya, yang ministry. Saya selalu bilang, tolong dong ministry ini ada mentor rohaninya, gembala siapa kayak gitu. Ya, saya pun juga jadi mentor rohani ke satu ministry, 2 ministry malah. Ya, begitu. Saya bilang tolong dong, ya pengkhotbah-pengkhotbahnya juga kalau ada rasanya aneh, ya enggak gitu. Jadi seringkali eksesnya di situ Pak Mar, ya nggak ada pementoran, nggak ada pemuritan, sehingga itu tadi, ya jadi ekses, ya yang meresahkan buat orang terintimidasi.
Baik, Pak. Nah, Memang ya, kembali lagi kalau tadi kita sedikit menyinggung mengenai mentorship, ya, kebapaan, saya rasa itu satu kebutuhan yang generasi ini perlukan sekali sih ya. betul, betul. Hanya saya mungkin kalau tadi awal sempat ngobrol-ngobrol, saya mengenal sosok Pak Amos nih mungkin dari tahun 90-an ke berapa gitu, dari zamannya masih youth dan segala macamnya. Ya, ya. Tidak asing, tapi memang betul sih Pak kalau bicara setelah lewat waktu ini. Nah, berhubungan dengan tadi ya, pemuritan, bagaimana menurut Pak Amos gitu ya, cara yang paling sederhana. Setiap gereja sekarang rasanya punya cell group, ada urutannya berbagai macam gitu ya. Beda dengan mungkin 20 tahun yang lalu, dengan 30 tahun yang lalu ya, Ya, susah. Teman, berhubungan dengan pemuritan tadi dan cell group, bagaimana supaya agar di tempat-tempat di mana cell group ini ada, kalau di tempat kami namanya seed group, Pak. seed group, ya. Spirit-filled, equipped, empowered, sama discipleship atau disciple making Oke. katanya. Nah, bagaimana agar di tempat-tempat cell group ini, di seed group kami gitu ya, di City Tower, karunia rohani ini dapat ditumbuh kembangkan. Kira-kira ada tips yang sederhana singkat aja, bagaimana Pak kira-kira? Jadi betul-betul mesti kalau saya boleh nilai nih Pak. Jadi kan begini Pak. Memimpin sel itu mesti ngelewatin 5 tangga Pak. Ketika gereja tunjuk dia jadi gembala sel ya, orang ikut dia karena gereja yang tunjuk. Ya, ini kalau 3-4 bulan 5 bulan begini terus, ya orang udah nggak mau lagi ikut dia. Dia mesti naik jadi pemimpin, kalau kita bilang itu pemimpin sosial. Ya, dia mulai kayak orang tua sama anak, ya, gitu. Jadi kalau di tempat kami Pak, kita nggak boleh ada yang namanya diskusi Alkitab di sel. Kita udah menghindari perdebatan. Kata kuncinya adalah sharing life. Jadi kita minta semua pemimpin sel mulai dulu. Jadi kalau topik bulan ini tentang testimoni, ya, bulan ini kita punya tema misalnya tentang speak bulan ini, berbicara bagaimana perkataan kita dirubah Tuhan. Ini mimpinya mesti cerita dulu. Gimana dia diperbaharui, gimana dia mengalami pembaharuan perkataan, gimana perkataan dia itu berdampak, gimana perkataan dia jadi berkat. Dia mesti cerita dulu di awal. Ya enggak. Nah, dia mesti pembapaan dan dia mulai mesti tahu masalah dari orang-orang ini. Gitu. Nah, itu main sosial. Tapi dia mesti naik jadi pemimpin berbuah. Jadi dia mesti touch, Pak. Ya enggak. Jadi kita nggak bisa Pak mengobarkan karunia orang, tapi orang tersebut misalnya contoh ya, dia masih punya masalah sama pinjol. Ini sel mesti berjuang habis-habisan sampai anggota selnya ini bebas dari pinjol. Entah gimana caranya saya bilang. Ya enggak, itu kita alami Pak. Ya puluhan juta kena pinjol. Kita berjuang, kita kumpulin semua duit. Ya enggak, termasuk saya juga. Ya, padahal saya bukan, maksudnya saya jauh di atas kan, saya gembala ya. Tapi pas saya dengar gitu, sekian 30 sekian juta, ayo, ya semua ya ambil bagian dalamnya. Karena nggak bisa Pak, kita mau ngomong karunia roh, kalau dia punya problem, istilahnya bahasa sekarang tuh dia belum selesai sama hidupnya Pak. Minimal namanya standar hidup tuh dia dipenuhi, gitu ya. Dia masih punya konflik berat suami istri, yang nggak bisa Pak kita ngomong tentang karunia roh. Selesaiin dulu dia punya masa pribadi supaya dia bisa grow juga dalam iman, tumbuh, manifestasi buah rohnya nyata, kelihatan gitu. Baru yang keempat Pak, kita bisa bikin yang multiplikasi. Apa tuh? Kita mulai memberdayakan dia dalam karya-karya rohani gitu. Nah yang kelima, kita dalam tanda petik ya, orang bilang zaman sekarang tuh jadi legend lah ya, kayak saya menganggap Pak Ara tuh legend buat saya gitu ya, karena saya sudah melewati tangga ini dengan Pak Ara. Pak Ara udah 5 tangga ini. Ya enggak gitu. Dulu Pak Ara tuh apapun juga, sampai mau pulang pun Pak Ara nanya, "Mas ada ongkos?" Gitu. Udah kayak orang tua buat saya gitu ya. "Mas ini ya enggak." Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Mars. Ya enggak. Ini. Baik Pak Amos, cara mengenai legend is equal to legacy ya. Legacy, betul. Without legacy ya kita nggak bisa sebutnya legend, Betul. karena nggak ada yang diberikan. Betul, Pertanyaan yang betul. terakhir Pak untuk malam hari Oke. ini. Karunia itu kan pemberian daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa minta sama Tuhan atas karunia tertentu? Terlepas mungkin seperti tadi yang Pak Amos di awal bilang masih lugu, seperti itu gitu ya. Kita ngotot minta sama Tuhan, doa puasa minta didoain tempat tangan, pokoknya apakah bisa Pak seperti itu?
Yang pertama saya katakan sebenarnya kalau dari segi Alkitab ya itu kan dari atas ke bawah, Pak. Kalau kita minta dari bawah ke atas, gitu ya. Kalau dari atas ke bawah itu kedaulatan Tuhan, gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang berkata, Pak, sebenarnya saya kayak ditaruh Tuhan untuk mengumuli ini. Jadi seperti kayak udah connect di dalam kedaulatan Tuhan, sebenarnya Tuhan udah kasih. Cuma Tuhan kasih kerinduan nih sama nih orang. Dengan bertumbuhnya imannya, rohaninya, kepekaannya makin muncul. Itu juga berkaitan dengan karena yang Tuhan berikan juga dalam hidup. Gitu, ya. Nah, untuk kasus tertentu ada sih Pak, misalnya ya. Dia tahu misalnya contoh misalnya kayak waktu itu saya doain orang yang lumpuh. Saya sadar desa itu nggak ada hamba Tuhan lain selain saya, gitu ya. Saya doa dengan ya segenap hati gitu ya. Berkata Tuhan, saya mau ada sesuatu yang Tuhan nyatakan supaya ada jiwa-jiwa yang bertobat. Ya enggak. Memang saya tidak doa sampai berhari-hari, tapi waktu itu ketika saya tahu ada kebutuhan untuk kesembuhan, saya itu doa udah ya enggak. Dan itu pernah terjadi beberapa kali. Jadi kalau tadi saya katakan mungkin lebih bersifat ke pelayanan ya yang Tuhan ya berikan ya pada waktu itu, seperti kalau kita lihat dalam Markus 16 kan tumpang tangan atau orang sakit sembuh. Itu kan general sepertinya. Ya enggak. Namun kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, nyata spesifik kan Tuhan kasih karunia-karunia tertentu gitu ya. Jadi bisa saja terjadi ketika orang itu minta, sebenarnya dalam kedaulatannya Tuhan sudah kasih. Cuma ada kerinduan yang Tuhan taruh. Jadi ada betul-betul Tuhan saya mau menyebarkan ini. Gitu ya. Kayak saya misalnya dari dulu senang belajar, senang ngajar gitu ya. Kayak saya terus ya belajar sampai hari ini gitu ya, sampai rambut saya tipis ya. Belajar terus ya, nah apapun juga ya. Saya senang gitu dengerin ya. Kayak sempat kemarin saya dengerin Pak Junifrius tentang Triple Six pandangan akhir zaman ya. It's good, very good gitu ya. Nah, oh, oke. Ya, ini premil, pretrip, oke, ya enggak gitu ya. Orang yang beda sama saya pun juga saya pengen belajar gitu ya, pandangan akhir zamannya gitu ya, enggak. Gitu ya. Jadi kira-kira begitu Pak Mars ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi benar-benar kalau saya tadi boleh ambil sedikit benang merahnya, Tuhan sudah kasih gitu ya. Tapi ada case-case tertentu, saya mungkin boleh simpulkan, there is always ada namanya purpose yang godly ya. Satu Betul. tujuan ilahi. Jadi apakah nanti dia ditemuin yang nanti kemudian, Tuhan udah kasih sebenarnya di sana. Karena ada purpose yang dari Tuhan yang sudah ditetapkan gitu Pak ya. Saya Baik. percaya gini Pak Mars, saya percaya begini, seperti dalam Roma pasal 8, Rohku bersaksi bersama dengan Roh Allah bahwa aku adalah anak-anak Allah. Jadi seperti Rasul Paulus bilang buat anak rohani Timotius ya, untuk hati nurani. Rasul Paulus berkata dalam Roma 9 ayat yang pertama, suara hatiku bersama dengan suara Roh Kudus. Ya, my conscience enlightens by the Holy Spirit. Saya selalu meyakini Pak, nggak ada yang kebetulan. Kalau orang ngomong sama saya, Pak, saya tergerak gini, saya bilang jangan padamkan itu. Ya enggak. Orang mau ngomong apapun nggak peduli. Ya enggak. Gitu ya. Bahkan kalau saya boleh cerita Pak, dulu waktu saya kuliah, tsunami Pak. Waktu saya ngajar di Petamburan ada tsunami. Ada mahasiswa di semester 2 Pak. Namanya Sunggul Sidauruk, sampai hari ini saya nggak lupa. Dia belum selesai di sekolah Petamburan. Tiba-tiba dia berkata sama saya, dia datang, Pak, saya tuh kayak ada kerinduan besar Pak untuk berangkat ke Aceh. Waktu habis tsunami Pak. Ya, 2001. Dia belum selesai kuliah nih Pak. Saya waktu itu ketua jurusan Pak. Ya enggak. Ini kalau saya ngomong sama pimpinan pasti saya diketawain. Pasti Pak Amos udah suruh dia tunggu dulu 4 tahun. Terus dia bilang, Pak, saya ada kerinduan yang kuat. Saya bilang, Sunggul, kamu udah berdoa. Saya udah berdoa Pak, pagi siang malam saya puasa. Ya enggak. Akhirnya saya bikin apa Pak? Saya wisuda dia di diploma 2 Pak. Salah satunya. Sudah Sunggul, kamu wisuda aja. Saya yang tanggung jawab. Saya perjuangkan di rapat dosen. Dia berangkat Pak. Berbulan-bulan, luar biasa Pak. Tuhan pakai dia di Aceh. Jadi kayak begitu Pak. Kayak ada sesuatu yang dia minta, Tuhan, saya kok. Ya, padahal dia belum selesai nih. Kalau bilang belum punya apa-apa dalam pelayanan, gitu ya. Ini salah satu pengalaman yang saya nggak pernah lupa. Jadi saya belajar di situ. Siapapun juga orang ngomong sama saya, Pak, saya ada sesuatu yang Tuhan taruh. Memang banyak ayatnya. Ya, Roma 9:1, Roma pasal 8, yang di mana roh kita bersaksi bersama Roh Kudus. Itu kepekaan rohani yang kita miliki. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Kita hidup dalam hukum roh. Di mana tuh? Dalam hati kita. Tapi persoalannya hati nurani kita ini terus Pak.
Ini kita mesti jaga bersih. Ini yang susah, Pak. Ya nggak, gitu. Kita kadang-kadang udah terlalu banyak hiburan yang kita terima, Pak. Ya, ya. Terlalu banyak hal-hal duniawi, terlalu banyak jalan-jalan kita, Pak. Jadi kurang kayak gitu. Iya, terima kasih Pak Amos. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mengenai hati nurani itu saya selalu mengingatkan buat diri sendiri juga pribadi bahwa kita bisa punya segala macam karunia mungkin ya. Kita bisa punya semua buah-buah roh yang mungkin yang luar biasa. Orang kalau dengar kesaksian kayaknya wow. Yang kayak tadi di Aceh juga itu wow gitu ya. Ada baru dengar juga hari ini. Tapi yang kita butuhkan adalah satu kata sederhana, yaitu ketulusan. Sebab tanpa itu ya nanti kita semua bisa lewat garis, Pak. Betul. Kalau main bola offside nih, lagi musimnya hari-hari ini. Baik, terima kasih Pak Amos untuk Terima kasih Pak pada Mas. malam Terima hari kasih ini. seluruh teman-teman, rekan-rekan. Terima kasih kesempatan boleh melayani. Puji Kami Tuhan. dari GB The City Tower mengucapkan terima kasih untuk pelayanan disampaikan oleh hambanya Pastor Amos Hosea. Saya percaya ada waktu-waktu ke depan kita akan bertemu lagi. Dan malam hari ini saya percaya semua kita diberkati. Mari kejar untuk hidup menghasilkan buah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita diubahkan menjadi serupa seperti Kristus sendiri. Dan karunia-karunia roh yang sudah Tuhan berikan itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Terutama untuk kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah, dan pastinya hidup kita juga akan diberkati. Baik, mari kita tutup malam hari ini dengan doa. Saya akan berdoa buat kita semua. Mari satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami sudah belajar, kami mendengar banyak kesaksian juga. Kami mendengarkan bagaimana firman Tuhan disampaikan mengenai karunia roh. Kami tahu setiap kami sudah Tuhan berikan karunia roh. Tetapi biarlah Roh Kudus mengajar kami, sehingga kami menjadi pribadi yang mempunyai buah roh terlebih dahulu. Dan kami dibentuk menjadi orang-orang yang punya karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Karakter yang mempunyai karakter Kristus di dalamnya. Sehingga setiap karunia roh yang diberikan buat hidup kami tahu akan membawa dampak yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Amos Hosea Tuhan, dalam jemaat yang dipimpinnya, keluarga yang ada, Engkau memberkati keluar masuk kehidupannya, dan Engkau menjadikan hamba-Mu ini berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Hatinya buat generasi Tuhan. Dia menjadi bapa buat banyak orang, banyak generasi. Dan berkati semua anak-anak-Mu yang malam hari ini sudah mengikuti acara Understanding Bible in Depth. Engkau memberkati kehidupan mereka semua. Dan sebelum kami berpisah, mari kita buka hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pengurapan yang kuat oleh Roh Kudus, boleh menyertai atas setiap kita, di dalam kita, hingga Maranatha Tuhan datang kembali dan kita boleh berjumpa muka dengan muka. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin.